Wewenang atau otoritas menjadi sangat penting dalam kepemimpinan, dan otoritas yang melekat pada kepemimpinan berpengaruh besar terhadap dinamika kelompok sosial. Max Weber, tokoh sosiolog klasik, menguraikan tipe-tipe otoritas dalam kepemimpinan. Ketiga tipe otoritas tersebut meliputi otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas rasional legal. Otoritas tradisional ini berbasis pada tradisi dan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat selama waktu yang lama. Kepemimpinan dalam otoritas tradisional ini ditentukan oleh hierarki yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya adalah kepala suku dalam masyarakat tradisional. Pembagian kekuasaan dalam kepemimpinan tradisional tergantung pada norma-norma adat, budaya, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Prinsip umum yang dapat ditemukan dalam pembagian kekuasaan dalam kepemimpinan tradisional meliputi kepala suku atau pemimpin sentral sebagai pemimpin utama dan memiliki otoritas tertinggi. Kepala suku ini dianggap sebagai pemimpin yang paling berpengaruh dan memiliki wewenang dalam mengambil keputusan penting. Kepemimpinan kolektif. Beberapa masyarakat tradisional menerapkan sistem kepemimpinan kolektif, di mana keputusan-keputusan penting dibuat oleh sekelompok pemimpin atau dewan adat. Keputusan ini biasanya didiskusikan dan disepakati bersama. Pemimpin ritual atau agama. Dalam beberapa masyarakat tradisional, pemimpin agama atau ritual memiliki peran penting dalam pembagian kekuasaan. Mereka dapat memiliki wewenang untuk mengatur upacara keagamaan atau kegiatan spiritual. Spesialisasi peran, pembagian kekuasaan dalam masyarakat tradisional, mungkin juga mencakup spesialisasi peran berdasarkan tugas atau keahlian tertentu. Misalnya, ada yang bertanggung jawab untuk urusan pertanian, perburuan, ritual keagamaan. Hukum dalam kepemimpinan dengan otoritas tradisional adalah hukum adat menjadi dasar utama untuk mengatur tindakan dan hubungan di dalam masyarakat. Hukum adat terdiri dari norma-norma yang telah diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap adat istiadat dan norma bisa berakibat pada sanksi sosial atau tindakan korektif dari otoritas tradisional. Mekanisme penegakan norma dilakukan oleh pemimpin dan nasihat, musyawarah dan konsensus, dan hukuman dan sanksi. Otoritas karismatik didasarkan pada daya tarik, karisma, atau kepribadian yang luar biasa. Orang-orang mengikuti pemimpin ini karena mereka terpesona oleh kepribadiannya yang khusus. Kepemimpinan dalam otoritas karismatik ini muncul karena orang-orang terinspirasi oleh karisma dan visi pemimpin tersebut. Contoh kepemimpinan karismatik: Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, dan Che Guevara. Kepemimpinan karismatik lebih fokus pada pengaruh pribadi dan daya tarik karisma pemimpin daripada aturan hukum atau garis keturunan. Pembagian kekuasaan kepemimpinan karismatik mencerminkan dinamika yang lebih unik dan fleksibel. Pemimpin karismatik memiliki wewenang luas untuk membuat keputusan dan menetapkan aturan. Mereka dapat mengambil inisiatif untuk menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran norma. Beberapa aspek pembagian kekuasaan dalam kepemimpinan karismatik. 1. Pengaruh pribadi pemimpin. Pemimpin ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi orang lain berdasarkan daya tarik pribadi dan karisma mereka. 2. Otoritas sentral. Dalam kepemimpinan karismatik, pemimpin karismatik memiliki otoritas kuat dan sentral dalam mengambil keputusan. Mereka mungkin mengambil inisiatif dan pengambilan keputusan tanpa banyak keterlibatan pihak lain. 3. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Pemimpin karismatik memiliki kewenangan mengambil keputusan cepat dalam berbagai situasi. Mereka tidak terikat prosedur formal dalam cara yang sama seperti dalam kepemimpinan rasional legal. Otoritas rasional legal
adalah bentuk otoritas yang didasarkan pada peraturan dan hukum yang telah ditetapkan secara tertulis. Pemimpin dalam konteks ini memiliki otoritas berdasarkan posisi mereka dalam struktur organisasi atau sistem hukum. Contoh konkret dari kepemimpinan legal rasional, pemerintahan dan birokrasi seperti seorang presiden, perdana menteri, gubernur, atau kepala daerah, hakim, manajer, kepala sekolah, manajer proyek, dan pemimpin organisasi non-pemerintah. Pembagian kekuasaan kepemimpinan legal rasional mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan aturan yang mengatur pembagian dan pelaksanaan kekuasaan. Kepemimpinan ini lebih terstruktur dan terorganisir berdasarkan norma-norma hukum dan peraturan. Beberapa aspek terkait dengan pembagian kekuasaan dalam kepemimpinan legal rasional. 1. Hukum dan aturan pada kepemimpinan legal rasional beroperasi berdasarkan hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Artinya pemimpin dan pengikut harus tunduk pada hukum yang berlaku dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan secara sah. Kedua, hierarki kepemimpinan legal rasional sering mengikuti struktur hierarkis yang terorganisir dengan jelas. 3. Otoritas formal. Pemimpin dalam kepemimpinan legal rasional memiliki otoritas formal yang diberikan oleh hukum dan regulasi. Kekuasaan dan wewenang mereka berasal dari kedudukan dan posisi yang mereka miliki dalam struktur organisasi. Penerapan hukum dalam tipe otoritas legal rasional memiliki ciri-ciri khusus. Peraturan hukum dan aturan diatur dengan jelas dalam dokumen-dokumen hukum yang sah. Ini bisa berupa undang-undang, konstitusi, peraturan pemerintah. Penegakan hukum dalam otoritas legal rasional dilakukan secara objektif dan adil. Keputusan didasarkan pada bukti-bukti dan prinsip hukum yang rasional, bukan pada preferensi atau kesukaan dan opini pribadi.